yaitu apabila kita memasuki masjid kita melaksanakan sholat at-tahiyatul masjid. Tapi yang perlu diketahui tuan-tuan, yang perlu dipahami adalah sholat tahiyatul masjid adalah merupakan sholat yang disunahkan oleh Rasulullah SAW apabila ketika kita memasuki masjid dan sebelum duduk di dewan sholat nih, ya, di dalam masjid, maka disunahkan untuk kita melaksanakan sholat 2 rakaat, yaitu yang dinamakan dengan sholat tahiyatul masjid. Akan tetapi yang perlu kita pahami, ya, di dalam tidak pernah Rasulullah SAW mengajarkan ataupun ya meriwayatkan di dalam hadisnya ya ada niatan khusus untuk sholat tahiyatul masjid. Macam usolli sunnat tahiyatul masjid rakaatain karena Allah Ta'ala. Ini tidak pernah ada di hadisnya. Ya, akan tetapi saya tidak menafikan ada sebagian para ulama ya mengkhususkan niat. Ini kita tidak dinafikan. Akan tetapi yang perlu kita ketahui, Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan niat yang khusus untuk sholat tahiyatul masjid. Akan tetapi yang namanya sholat tahiyatul masjid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah merupakan sholat 2 rakaat sebelum kita duduk. Sama ada ketika kita datang di masjid sudah bang, ya, sudah azan, ya, kita belum duduk. Ketika kita mendengar bang dan setelah bang kita melaksanakan sholat sunnah qobliyah 2 rakaat. Itu pun bagian daripada sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, boleh dipahami ya. Jadi ketika kita sholat qobliyah, ya, setelah azan itu pun adalah bagian sholat sunnah tahiyatul masjid. Adapun ketika kita selepas ambil air wudhu, selepas sembahyang kita naik ke dewan sholat, di dalam masjid ini kita mendirikan sholat sunnah wudhu. Maka sholat sunnah wudhu itu pun adalah termasuk bagian daripada sholat tahiyatul masjid. Jadi yang perlu dipahami, tidak ada secara khusus Rasulullah SAW mengajarkan tentang niat sholat tahiyatul masjid. Jadi apapun sholat 2 rakaat yang kita laksanakan ketika kita memasuki masjid, itulah sholat yang namanya sholat tahiyatul masjid. Baik itu sholat sunnah wudhu, baik itu sholat sunnah qobliyah, ya, itu adalah bagian daripada sholat sunnah tahiyatul masjid. Lepas itu macam mana Ustaz? Kalau kita niatkan khususkan sholat sunnah atau sholat sunnah tahiyatul masjid, ya silakan, itu pun bagian daripada pendapat ulama. Tapi yang perlu saya bagi tahu adalah tidak ada secara khusus ataupun hadis yang mengajarkan, yang mengatakan tentang perihal niat sholat tahiyatul masjid. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, terus lagi mengenai adab-adab sholat berjamaah ini juga yang salah satunya yang sering kali kita abaikan adalah mengenai perkara shaf. Shaf haruslah kita rapatkan dan luruskan. Ini adalah bagian daripada kesempurnaan sholat berjamaah. Dan yang akhirnya juga yang sering kali kita abaikan adalah untuk kita berusaha mendapatkan shaf yang utama. Ini terkadang ketika kita sudah qomat masih lena di belakang, ya, tidak mengejar shaf yang depan. Nah, ini sebetulnya ketika kita berlaku demikian kita sudah mengurangi kesempurnaan sholat berjamaah, ya, karena Rasulullah SAW di dalam hadisnya, ya, mengatakan dengan yang bermaksud kalaulah andai kata kita ini tahu berapa pahala yang berada di shaf yang pertama,
Niscaya kita akan semuanya berebut untuk mendapatkan soft yang pertama. Maka tuan-tuan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mempunyai kesempatan ya untuk mendapatkan soft yang pertama, maka raihlah soft yang pertama, karena itulah soft yang mendapatkan keutamaan ketika kita mendirikan sholat berjamaah. Maka harus ya soft pertama dahulu, janganlah delay lagi duduk lengah main handphone ya dekat belakang tuh ya, demi mendapatkan kesempurnaan sholat berjamaah dan pahala yang lebih di soft paling hadapan. Rapatkan barisan, luruskan, pastikan kiri sebelah kanan kita rapat antara kaki dengan kaki, karena inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk mencapai kesempurnaan sholat berjamaah. Dan ini semua banyak di masjid-masjid masih diabaikan oleh para jamaah yang tidak mempedulikan ya sebelahnya, tidak merapatkan barisan, tak pernah kita menegur untuk memberikan isyarat untuk merapatkan. Ini kadang kita diamkan. Maka sebaiknya ketika kita melihat saudara kita yang ada di sebelah kiri atau pukul kanan, kalau kurang merapat, minta mereka merapat. Karena apa? Itu merupakan kesempurnaan sholat berjamaah. Dan yang itu tadi raihlah soft yang utama. Soft yang utama ini pahalanya lebih besar ya. Nah, kebalikannya apabila wanita, kalau wanita yang lebih utama adalah soft yang paling belakang. Ini keutamaan diberikan untuk wanita. Tapi kepada jemaah laki-laki diberikan keutamaan pahala apabila mengisi soft yang pertama, yang terdepan. Ini adalah etika ataupun adab-adab sholat berjamaah. Ya, insya Allah mengenai adab-adab berjamaah saya sudah tuliskan. Insya Allah saya akan tampalkan di papan bacaan. Ya, bagi tuan-tuan silakan simaklah. Apapun kalau ada kemuskilan silakan pertanyakan kembali dengan saya. Selagi saya mampu saya jawab, saya akan jawab. Kalau saya tidak mampu, itu bagian daripada pekerjaan rumah saya dan saya akan mencari jawabannya. Mungkin ini saja yang boleh saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekhilafan daripada apa yang saya sampaikan. Wallahi itu datangnya daripada saya pribadi. Namun apapun yang saya sampaikan itu benar, wallahi itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang maha benar. Aku qouli hadza. Assalamualaikum